Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Taka Firdaus dari kelas 04 SISP 010 dengan NIM 2410917007779. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi yang saya buat tentang namanya aplikasi Lapor Kampus. Jadi aplikasi Lapor Kampus ini fungsinya adalah untuk mahasiswa, kalau misalnya mereka ada suatu permasalahan seputar kampus, bisa dilaporkan di aplikasi ini yang berbasis namanya Lapor Kampus. Jadi aplikasi ini berbasis Flutter dan aplikasi ini juga berbasis database-nya itu database SQLite. Dan tanpa basa-basi juga kita masuk ke aplikasinya. Nah, ini nama aplikasinya ya, Lapor Kampus. Kita klik di sini. Ini tampilan halaman utamanya. Nanti kita muncul lagi. Nah, ini dia halaman utamanya. Nah, ini halaman utamanya terdiri dari NIM dan password kita. Di sini juga ada logo Lapor Kampusnya ya, agak kecil memang ya kelihatannya. Ini Unpam Lapor Kampus. Selamat datang masuk ke akun Lapor Kampus. Kalau misalnya kalian sudah punya akunnya, maka masukkan NIM dan password di sini. Kalau misalnya kita lupa password, bisa kita masukkan NIM kita, lalu email terdaftar, lalu verifikasi. Nah, kalau misalnya kita belum daftar, maka di sini kita harus daftar dulu di sininya ya. Nah, di sini juga ada data diri, baru akun. Kita registrasi dulu, kita daftar ya. Kita daftar di sini Abdul Hakim Firdaus. Kita pakai ini teman saya dengan NIM 2410117000561. Nah, karena kita dari Fakultas Ilmu Komputer, jadi kita pilihnya Ilmu Komputer. Program studinya sesuai tulisan nanti di KTM-nya ya, karena nanti ada registrasi KTM-nya juga di sini. S1 Sistem Informasi. Lalu selanjutnya, nah, ini juga kita harus masukkan email kita, lalu kita masukkan nomor telepon, password, dan konfirmasi password, lalu unggah kartu tanda mahasiswanya di sini nanti. Di sini kita tulis emailnya kita abdul01@gmail.com. Di sini nomor teleponnya juga 0897. Ini hanya sebagai contoh ya teman-teman. Ini masukkan password. Passwordnya Nah, karena ini sebagai contoh, di sini ini aturan tulisan passwordnya ya. Di depannya itu harus huruf kapital dan akhir huruf kapitalnya itu ditambahi berupa angka, mau angka 1, 2 maupun apapun itu ya. Minimal kita menambahkan passwordnya itu harus 6 kata ya, atau 6 kalimat. Nah, ini konfirmasi ulang password harus sesuai ya dengan password yang kita buat tadi di atas. Maku Abdul 1. Sesuai, sepakat ya kita ini passwordnya. Oke. Di sini kita unggah kartu tanda mahasiswa kita. Nah, di sini kita unggah kartu mahasiswa kita, masuk, dan klik akun berhasil dibuat, silakan masuk. Oke, berarti kita registrasi akun kita di sini. Masukkan NIM kita 2410917000561. Password tadi kita. Oh iya, saya lupa. Nah, kalau misalnya kita belum diverifikasi oleh adminnya, maka ada muncul seperti ini, akun Anda sedang menunggu diverifikasi oleh admin. Nah, sekarang kita masuk ke dashboard adminnya. Jadi di sini itu sudah termasuk dashboard admin maupun mahasiswanya. Kenapa begitu? Karena aplikasi ini masih dalam tahap proses pengembangan.
Kita masukkan saja ke dashboard adminnya dulu, masukkan di sini adminnya, ID adminnya ya. Ya, masuk. Nah, ini halaman utama adminnya ya, dashboard utama admin. Di sini ada ringkasan laporan kampus hari ininya. Di sini ada 6 total laporan. Karena sebelumnya saya sudah untuk tes di sini apakah masih ada bug-bugnya segala macam ya. Ini hanya sebagai contoh-contoh ya, 6 laporan dan 6 selesai ini. Nah, di sini juga ada persentase laporan per kategorinya, terdiri dari fasilitas, akademik, keamanan, kebersihan, teknologi. Nah, di sini juga ada dashboard, dashboard di sini laman utamanya, ada dashboard statistik, tugas teknisi, pengaturannya, dan riwayat aktivitasnya ya. Di sini belum ada riwayat aktivitasnya. Nah, ini kalau misalnya kita ingin menambahkan teknisi di sini juga bisa kita tambahkan. Contoh kita tambahkan namanya Ferry Santoso misalnya ya. Nah, ini nomor HP-nya juga 0897. Bidang keahliannya di sini kita tulis di bidang IT. Nah, maka muncul di sini ya. Nah, ini ada dashboard statistik. Nah, ini dashboard statistiknya itu, ini tabelnya, ini juga. Di sini ada presentasenya, komposisi statusnya juga. Sini juga sama. Di sini ada presentase prioritas laporan. Terdiri dari rendah, normal, tinggi, mendesaknya tingkat laporannya ini ya. Nah, di sini laporan mendesak, tidak ada laporan mendesak. Oke. Lanjut kita di sini. Ini juga ada lonceng notifikasinya. Nah, kalau misalnya kita ingin laporan sudah dibaca, tandai saja sudah dibaca. Nah, karena sudah tandai, jadi di sini belum ada notifikasi. Nah, nanti saya akan membuat tesnya. Tes nanti menambahkan laporan tentang entah itu suatu kehilangan ataupun apapun itu. Nanti dia akan muncul di sini. Kita akan coba ya, habis ini ya. Oh iya, kita masukkan dulu 241.091.700. Oh yes, maaf saya lupa. Aduh, keliru. Harusnya kita verifikasi dulu tadi di bagian adminnya dulu ya. Nah, ini ada toolbar juga. Di sini ada toolbar beranda. Di sini ada toolbarnya manajemen pengguna. Dan di sini ada toolbarnya kelola laporannya. Ini kita juga bisa mencari laporan yang misalnya ada laporan yang memang belum kita verifikasi ataupun diselesaikan. Bisa kita cari misalnya di sini kehilangan. Nah, di sini muncul dua nih. Contohnya nih, kehilangan motor maupun kehilangan doang ya. Nah, ini manajemen penggunanya. Ini ada semua pengguna ya. Yang sudah saya coba-coba. Nah, ini perlu verifikasi. Kita cek KTM-nya dulu. Kalau misalnya memang sudah sesuai dengan NIM-nya ini, dengan namanya juga, dan jurusannya juga, maka setujui. Kalau misalnya tidak sesuai, lebih baik ditolak gitu ya. Setujui dan akun disetujui di sini muncul ya. Lalu di sini terverifikasi. Kita keluar dari laman adminnya ini, yakin keluar. Kita masukkan tadi ini kita NIM-nya 241.091.700.561, passwordnya yang tadi. Masuk. Nah, karena kita belum buat laporan di si Abdul ini, maka di sini laporan tercatat 0 ya. Nah, ini juga tampilan utama dari UI UX-nya si mahasiswanya ini. Di sini ada halo Abdul, ini ada lonceng notifikasi juga.
ya karena kita belum buat laporan ya, jadi belum ada di sini. Di sini juga ada NIM kita, ini juga ada laporan tercatatnya, ada total, ada ada total, pending, diproses, selesainya. Nah, ini ada tampilan suaramu perubahan nyata. Laporkan masalah kampus hanya dalam beberapa langkah. Ini kalau misalnya kita ingin membuat laporan kampus, buat laporan baru klik di sini ya. Nah, ini juga laporan terbaru saya memang saya belum buat ya. Nanti kalau misalnya sudah buat, dia akan masuk di sini. Nah, ini ada tampilan kategori masalahnya, terdiri dari fasilitas, akademik, keamanan, kebersihan, teknologi, dan lainnya. Ini kenapa saya pilih lainnya? Karena lainnya itu misalnya takutnya dia ada di luar ranah dari kelima kategori masalah ini ya. Ini ada beberapa toolbar juga di sini. Ini ada laporan saya, menunggu diproses, selesai dan ditolaknya ya. Ini ada notifikasi juga di sini. Dan ini ada profilnya. Kalau misalnya kita ingin ganti password, kita bisa di sini. Ini juga kita bisa edit profil. Ini juga kita bisa menambahkan pengaturan. Ini tentang informasi aplikasinya, notifikasi maupun tampilannya. Nah, karena ini ada suara notifikasi nanti, bisa, tapi keluarnya di handphone ya, bukan di laptopnya suaranya itu ya. Karena kita pakai ini sambungan ke handphone. Kalau misalnya kita ingin matikan notifikasinya, bisa kita matikan juga. Nah, di sini juga karena ini masih ada sedikit minusnya ya, tampilannya ini. Tema di sini juga ada tema sistemnya juga, terang gelapnya itu ya. Di sini juga ada ukuran fontnya. Di sini juga ada bahasanya, mau Indonesia ataupun English. Nah, kalau misalnya kita ingin menambahkan profil kita, bisa di sini. Kita edit, tambahkan dulu. Ini foto kitanya, masukkan, yap, masuk di sini ya. Kalau misalnya kita ingin ubah nomor telepon kita, kalau misalnya nomor telepon kitanya sudah kadaluarsa dan email kitanya hilang gitu ya, bisa kita ubah juga di sini. Di sini juga kita bisa ganti password. Kita coba ya, praktekkan ganti passwordnya. Kita ganti passwordnya dengan ujung belakang NIM-nya ya, 700561. Salah, password lama. Keliru saya, mohon maaf. Ini konfirmasi password baru dulu, kita bikin dulu. Sini konfirmasi dulu kita. Ganti password. Password berhasil diubah, muncul seperti ini ya. Nah, sekarang saya akan praktekkan bagaimana cara membuat laporan baru di kampus di aplikasi ini dari tabel mahasiswanya seperti ini. Kategorinya itu kita itu lebih ke mungkin teknologi, keamanan, akademik ya. Mungkin kita ke teknologi misalnya. Judul laporan misalnya laporannya kerusakan komputer, kerusakan di lab komputer gitu ya. Nah, ini kita juga harus menceritakan deskripsi detailnya tentang cerita rusaknya seperti apa gitu, di lantai berapa, lantai gedung apa gitu ya. Di sini kita ketik juga sini. Komputer rusak di lab 3 lantai 5 gedung C. Lokasi kejadian kita tulis juga sini, lantai titik 5 gedung C, ruang lab 3.
tingkat prioritasnya karena di sini ya tergantung ya. Kalau misalnya memang mahasiswanya itu tingkat prioritasnya rendah ataupun normal, mendesak, tinggi gitu ya. Di sini kita tulisnya di sini lebih ke bisa mendesak aja kali ya mungkin ya. Nah, karena ini hanya sebagai contoh, jadi kita asal foto aja di sini ya. Di sini juga kita bisa foto melewat kamera gitu ya. Nanti muncul seperti ini gitu ya. Ya, bisa ya ini ya. Nah, kalau misalnya setelah itu kita tinggal tambahkan aja. Nah, kalau misalnya kita mau lewat galeri, bisa juga lewat galeri. Nah, seperti ini lagi ya. Nah, ini hanya sebagai contoh umpamanya aja. Kita foto aja di sini, jebret, ya, masukkan. Di sini berhasil masuk, kita kirim laporannya. Laporan berhasil dikirim. Kembali. Nah, di sini maka muncul laporan tercatat 1 di sini ya, total 1, di sini pending 1. Kenapa pending? Karena belum di ACC oleh pihak adminnya. Di sini muncul notifikasi ya, loncengnya. Laporan terkirim. Di sini belum dibaca. Nah, kalau misalnya sudah dibaca, dia akan hilang. Misalnya kita baca. Nah, di sini juga muncul tab-tabnya di sini ya. Di sini juga kita bisa menambahkan komentar misalnya, tolong cepet cepet min. Nah, masuk ya komentar berhasil ya. Di sini juga kalau misalnya sudah diverifikasi oleh pihak adminnya, maka nanti dia muncul lampu hijaunya. Kalau misalnya nanti dia akan memproses, dia bisa juga muncul lampu hijaunya, lalu selesai nanti lampunya hijau juga sampai ke sini. Dan admin juga bisa menolak laporannya, nanti dia akan muncul di sini laporan ditolak. Nah, muncul ya di sini ya, berhasil. Tidak ada laporan dibaca lagi. Sekarang kita masuk ke tabel adminnya. Kita registrasi dulu. Oh, ini password atau salah. Oh iya. Nah, di sini masuk ya, ada notifikasi laporan tambahan. Laporan baru masuk 1 menit yang lalu. Ada kerusakan laporan dari Abdul Hakim Firdaus. Nah, ini kerusakan komputer di lab. Oh ya, saya tipe, ini malah kerukan ya jadinya. Di sini tingkat prioritasnya mendesak, lokasinya di lantai 5 gedung C, ruang lab 3. Pelapor ID 7, karena ini sudah ke-7 ya. Tolong Min cepat balas sebagai admin. Oke, akan dikerjakan. Masuk di sini ya. Nah, saat ini statusnya ini menunggu verifikasi dari adminnya. Kita akan verifikasi dulu ya. Verifikasi. Atau biar mempersingkat waktu, kita bilangnya sini sedang diproses aja. Nah, kita pilih petugasnya, misalnya dia bagian IT atau misalnya bagian teknisi segala hal, bisa kita pilih di sini. Ada Ferry Santoso, Bizar, Abdul Dias. Kita pilih Dias Anduk ya. Nah, ini juga kita bisa mendapatkan bukti foto ya. Nanti kalau misalnya sebelum sesudahnya ya. Dalam tahap pekerjaannya, di sini juga kita bisa mendapatkan catatan anatomiknya. Akan dikerjakan dalam waktu dekat. Simpan perubahan. Muncul tadi bunyinya ya. Status laporan berhasil. Sedang diproses di sini maka akan berubah ya. Nah, kita akan masuk lagi ke dashboard si mahasiswanya.
Nah, di sini ada notifikasi lagi bahwasannya status laporan diperbarui. Nah, diproses ya. Kita balik lagi ke adminnya. Satu tiga empat lima. Oh iya, ini kurang angka 6 nih ya. Maaf, maaf, maaf. Nah, selanjutnya kita akan merubah statusnya dia ya. Selesai. Kalau selesai, kita tambahkan di sini foto kitanya sebelum dan sesudahnya ya. Misalnya sebelumnya ini ini hanya sekedar contoh saja ya teman-teman. Ini sesudah. Sini kita akan rubah laporannya ya. Sudah dibuat. Sudah dikerjakan, dibuat lagi. Simpan perubahan, muncul seperti tadi lagi ya notifikasinya ya. Nah, saya akan tunjukkan kalau misalnya laporan ditolak seperti ini. Nah, jadi dia akan bunyi notifikasinya ya. Status saat ini laporan ditolak. Karena berisik ya, jadi kita selesai saja. Kita balik lagi ke admin lagi bagian mahasiswa. Nah, ini juga diperbarui semua ya. Ini pendingnya 0, diprosesnya 0, selesai 1. Kita juga lihat di sininya, tandai semua sudah dibaca, selesai. Tadi juga di sini komentarnya masuk ya. Nah, aplikasi kita di sini alhamdulillah berhasil. Ya, oke. Mungkin cukup sekian laporan dari laporan dari saya, video dari saya. Jujurnya aplikasi ini memang masih ada dua kekurangan. Bagi saya kekurangan itu adalah masih ada yang harus diperbaiki lagi, bahwasannya menambahkan sistem tema terang gelapnya itu, dan juga menambahkan bahasanya juga ya, bahasa Inggrisnya, mode bahasa Inggrisnya maupun bahasa Indonesianya. Sekian video dari saya. Mohon maaf bila banyak sekali kekurangan dari saya ini, dari cara saya berpublic speakingnya dan segala macamnya ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.